Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk Anda. Kami berikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Monitor Mudik. Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, pergerakan pemudik di Tol Cikatama dan Pelabuhan Merak mengalami kenaikan volume pemudik. Di Pelabuhan Merak pada Jumat sore ini terjadi kenaikan jumlah pemudik yang sangat signifikan. Bahkan di antara para pemudik ada yang mengaku sudah menunggu sejak pagi hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Rona Marina dari Tol Cikampek Utama dan Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Cikampek Utama terlebih dahulu. Rona, bagaimana situasi arus lalu lintas di Tol Cikatama pada Jumat sore ini? Apakah terjadi kepadatan? Ya, baik Marcel, kondisi terkini di gerbang Tol Cikampek Utama pada sore hari ini sudah menunjukkan lebih dari pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini antrian terjadi ataupun penumpukan kendaraan ini hanya terjadi ketika masyarakat akan keluar melalui gerbang Tol Cikampek Utama ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, di mana tidak terjadi sesuatu yang secara signifikan begitu ya terkait dengan keramaian maupun kepadatan atau apalagi kemacetan di titik-titik ataupun kilometer tertentu di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini. Nah, kami juga melihat bahwa memang untuk laju dari kendaraan sendiri ini dapat melaju sekitar 40 hingga 60 km per jam, yang artinya ini tidak adanya penumpukan di ruas-ruas dari jalan tol ini sendiri. Di mana untuk gardunya, Marcel, ini gardu dari gerbang tol Cikampek Utama ini dibuka sebanyak sekitar 25, yang mana untuk ruas-ruas dari jalan tol Cikampek Utama ataupun jalan tol Jakarta Cikampek ini dibuka sekitar 10 ruas, yang mana pembukaan dari 10 ruas untuk yang mengarah ke arah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini memang dibuka sejak pagi hari tadi setelah melaksanakan flag of one way nasional yang dilaksanakan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Di sini memang dilaksanakannya one way nasional ini karena melihat bahwa kondisi dari arus ataupun volume kendaraan dari masyarakat yang melintasi tol Trans Jawa terutama di tol Jakarta Cikampek ini sudah mencapai syaratnya, yakni lebih dari 8.500 per jam. Maka dari itu memang sudah seharusnya dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Dan selain itu juga sudah mengalami penumpukan juga terkait dengan volume dari kondisi masyarakat yang akan mudik di rest area yang sudah disediakan di sekitar tol Trans Jawa, termasuk beberapa tol yang ada di jalan tol Jakarta Cikampek. Maka dari itu juga dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga mengatakan bahwa untuk penerapan one way ini memang sudah dikoordinasikan bersama dengan yang lainnya. Termasuk juga tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan untuk puncak dari arus mudik ini dipastikan tidak terjadi ataupun tidak berakhir pada hari ini, namun justru dini hari nanti. Marcel. Baik, dari Tol Cikampek Utama kita beralih ke Pelabuhan Merak bersama rekan Ifdal. Ifdal, bagaimana situasi terkini kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak? Baik, selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten cenderung mengalami kenaikan lonjakan penumpang yang signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Adapun memang di hari ini, di H-3 Idul Fitri 1446 Hijriah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena di hari-hari sebelumnya itu di pukul siang hingga sore hari itu sangat sepi. Dan tadi berdasarkan pantauan kami sudah diramaikan oleh sejumlah mobil, bahkan sampai mengisi sekitar 3 atau lebih kantong parkir penuh begitu. Adapun di antara pemudik ada yang menunggu bahkan dari pagi hari untuk menunggu antrean masuk ke dermaga yang ia tuju begitu pemirsa. Adapun di Pelabuhan Merak ini berdasarkan data yang saya himpun,
data H-4 itu sebanyak 124.000 orang telah menyeberang dari Merak menuju Bakauheni. Ini angkanya turun 17%. Namun jika dibandingkan dengan kendaraan itu juga turun sebanyak 24% dibandingkan dengan periode Lebaran tahun sebelumnya. Namun jika kita lihat secara kumulatif dari H-10 hingga H-4 itu justru mengalami kenaikan sebanyak 10%. Yang mana angkanya itu 501.112 dan kendaraan sebanyak 100.000 lebih, naik 5%. Hal ini berarti adanya perubahan tren traffic mudik antara 2025 dan 2024. Ini dilihat dari salah satunya yaitu kebijakan pemerintah dengan menerapkan sistem work from anywhere serta memajukan libur sekolah dari H-7 menjadi H-10 yang mana pada tanggal 21 Maret 2025 kemarin. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini sehingga para pemudik sudah mudik terlebih dahulu sejak H-10 kemarin. Namun memang jika dibandingkan H-5, H-4 dan H-3 ini terasa perubahan yang sangat signifikan. Biasanya di antrian ini para pemudik hanya butuh waktu 1-2 jam saja. Ini dari pagi bahkan ada yang belum bisa masuk begitu. Untuk informasi selengkapnya, simak informasi dari laporan di terminal reguler Pelabuhan Merak dari Minanti Rohanta berikut ini. Ya, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Merak. Jadi untuk tahun ini pemudik pun mendapatkan lokasi dermaga yang rata, baik itu reguler ataupun eksekutif. Jadi tidak ada perbedaan dengan harga tiket yang sama, yaitu dengan harga reguler, di mana mobil seharga 500.000. Saya pun sudah melihat nih ada antrian untuk masuk ke kapal. Saya akan sedikit tanya-tanya nih dengan salah satu pengemudi mobil. Permisi Bapak, izin tanya-tanya ya Pak. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Tato. Bapak siapa? Bapak Tato. Bapak Tato. Ya. Pak Tato ini mau kemana nih Pak? Mau ke Lampung, Lampung Timur. Lampung Timur berarti dari Bakauheni berapa lama lagi Pak? Dari Bakauheni ke Merak sekitar 3 jam perjalanan. Ke Merak? Iya, dari Merak ke Bakauheni sekitar 3 jam. Dari Bakauheni ke Lampung Ke Timur Lampung ya? Timur sekitar 3 jam lagi. Berarti hampir 6 jam perjalanan ya Pak ya. Ini bawa asupan apa Pak? Ini kan banyak ya keluarganya saya lihat di mobil, bawa asupan apa aja sih Pak? Mungkin nanti beli di kapal. Buka puasa sudah di kapal. Jadi sebelum itu, belum buka puasa nanti atau setelah buka puasa kita ada ini permen super. Nah, kenapa Bapak bawa permen super nih Pak? Karena ini lebih segar, membuat kita habis buka puasa itu segar dan tidak ngantuk. Oke, baik Pak. Karena Bapak bawa permen super, ada sedikit bantuan untuk mudik nih Pak. Dari super, meleknya jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Terima kasih. Baik Bapak. Hati-hati di jalannya ya Pak. Ya, Selamat sama-sama. sampai Lampung Terima Timur. kasih, Metro TV. Baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi arus mudik melalui Pelabuhan Merak ini diprediksi akan terjadi lonjakan, yaitu dari tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Laporan Minanti Rohanta dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya pemirsa, ada laporan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama oleh Rona Marina dan dari Pelabuhan Merak oleh Ifdal Amal. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Saya Marcelina Tumundo pamit, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.